Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi instalasi tenaga listrik untuk kelas 11 pada semester 1 pada tingkat SMK, tentunya dengan program keahlian atau kompetensi keahlian, yaitu adalah instalasi teknik instalasi tenaga listrik (TITL). Adapun materi instalasi tenaga listrik untuk kelas 11 pada semester 1, yang pertama untuk KD 31 itu memahami instalasi tenaga listrik satu fase, menerapkan instalasi tenaga listrik satu fase. Kemudian KD 32 memahami gambar kerja atau rancangan pemasangan instalasi tenaga listrik satu fase. Ke KD 42 atau bagian kompetensi keterampilan itu dapat menggambar instalasi tenaga listrik satu fase. Yang ketiga, KD 33 menentukan jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik. Kemudian KD 43 menghitung jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi tenaga listrik. KD 34 menerapkan Standing Operation Procedure atau SOP pada pemasangan instalasi penerangan, panel dan petir. Kemudian yang KD 44 menggunakan SOP atau Standing Operational Procedure pada pemasangan instalasi penerangan, panel dan petir. Selanjutnya KD 35 menerapkan K3 keamanan, keselamatan, ketenaga listrikan dan keselamatan kerja pada pemasangan instalasi penerangan, panel dan petir. Yang KD 45 yaitu menggunakan ketiga nomor ini keamanan, keselamatan, ketenaga listrikan, keselamatan kerja pada pemasangan instalasi penerangan, panel dan petir. Jadi sebenarnya ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada semester ganjil ini atau semester 3 ini di kelas 11 pada program keahlian atau kompetensi keahlian di bidang teknik instalasi tenaga listrik. Baik, kita akan masuk materi pertama mengenai memahami instalasi tenaga listrik satu fase. Baik. Jadi yang kita bahas adalah mengenai instalasi tenaga listrik satu fase. Baik, kita langsung saja. Jadi kompetensi dasarnya adalah memahami instalasi tenaga listrik satu fase dan penerapan instalasi tenaga listrik satu fase. Baik, pertama tujuan pembelajaran menjelaskan instalasi tenaga listrik satu fase, menjelaskan komponen instalasi tenaga listrik satu fase. Ya, itu akan kita bahas. Baik, kita mulai. Ya, sebelum kita mulai, perhatikan video berikut. Jadi ini adalah gambaran tentang bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Ini saya ambil dari YouTube ngalistrik.com. Saya menggunakan sebagai media pembelajaran. Baik, saya coba jalankan videonya. Jumpa lagi di channel. Ya. Jadi bagaimana listrik sampai rumah kita? Jadi tentunya kita tidak terlepas yang namanya listrik, ya. Tidak terlepas dari kebutuhan listrik. Terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton TV, mencuci pakaian di mesin cuci, bermain game bersama kawan-kawan, atau hanya sekedar mencas handphone, ya. Kemudian apa jadinya kira-kira dunia tanpa listrik, ya? Maka dia akan gelap gulita tentunya. Ya, kita kadang kalau mati lampu beberapa menit saja itu kita sudah jengkel dan kita tidak akan pernah nikmati peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka itu pentinglah listrik itu, ya. Tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Sekarang dari mana listrik itu datang? Dari mana bisa sampai ke rumah kita? Ternyata adalah yang pertama adanya pembangkit listrik yang dialirkan ke rumah kita. Pembangkit listrik di dalam hal ini adalah disiapkan oleh perusahaan listrik negara PLN, ada PLTA menggunakan pembangkit listrik tenaga air, ya, tentunya memanfaatkan air untuk sebagai sumber kemudian energi. Ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi. Selanjutnya ada ini dibangkitkan dengan 6 sampai 24 kV. Ya,
Kemudian dengan menggunakan gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut dengan menaikkan tegangan. Kemudian setelah itu diturunkan ya menjadi step down menggunakan gardu, tentunya menggunakan trafo. Step down diturunkan lagi menjadi tegangan menjadi 150 kV. Kalau tadi 500. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang kemudian ini banyak juga digunakan untuk industri-industri besar. Kemudian setelah itu diturunkan dia dari 150 kV diturunkan menjadi 20 kV ya, 20 kV ya. Kemudian itu dipasang pada gardu induk, disalurkan ke pelanggan TM, diteruskan kembali jadi ke perusahaan-perusahaan tentunya yang tegangan yang menengah ya menggunakan kemudian ada gardu distribusi yang dipasang pada tiang-tiang listrik menggunakan trafo tentunya. Trafo step down ya untuk menurunkan tegangannya. Kemudian diturunkan menjadi 220 volt ya. Nah, inilah yang sampai dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau yang masuk ke rumah kita. Oke, seperti itu gambarannya. Jadi dia mulai dari pembangkit listrik ya, apakah menggunakan PLTA, PLTD, PLTU ya, PLTB, tenaga bayu, kemudian ada gardu dibangkitkan menjadi 500 kV, kemudian diturunkan kembali menjadi 150 kV, kemudian diubah menjadi 70 kV sampai 20 kV, kemudian diturunkan sampai paling kecil itu adalah 220 volt. Inilah yang sampai ke rumah kita. Oke, seperti itulah gambarannya tentang kelistrikan bisa sampai ke rumah kita dan kita bisa nikmati. Jumpa lagi. Oke, selanjutnya jenis-jenis instalasi listrik. Yang pertama, menurut jaringan listriknya itu terbagi atas dua bagian, jaringan listrik 3 fase dan jaringan listrik 1 fase. Ya. Kemudian menurut pemakaian atau jenis arusnya, instalasi listrik arus DC dan instalasi arus bolak-balik. Ya, seperti itu. Selanjutnya seperti ini gambarannya. Antara 3 fase dan 1 fase. Misalnya ini ada generator yang menghasilkan listrik, ini akan menjalankan motor listrik yang 3 fase. Jadi di 3 fase itu tentunya ada 3 line atau 3 sumber listrik. Ada yang kita biasa sebut dengan istilah L1, L2 dan L3 atau biasa disebut dengan RST. Kemudian ada netral ya. Ini semua bertegangan, jadi tegangannya adalah 380. Fase R atau fase L1 itu masuk ke sini ya, karena dia butuh 3 tegangan, 3 sumber ya. Kemudian salah satu fasenya kalau kita menggunakan yang 1 fase yang cukup 1 saja. Apakah kita mengambil L1-nya atau R-nya, kita tarik kabel ke sini ya. Biasanya kalau R itu atau L1 itu disimbolkan dengan warna merah. Masuk ke sini kemudian pasang 1 netralnya. Inilah yang 1 fase. Kemudian untuk penerangan ini tadi untuk tenaga, untuk sumber, stop kontak, kotak kontak ya. Kemudian untuk penerangan juga seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya. Dan dia ada pasang ST-nya, S-nya atau L2-nya yang kabel kuning ini bertegangan, kemudian netralnya 1. Ya, seperti itulah penggambaran untuk 1 fase. Jadi 1 fase itu hanya menggunakan 2 kabel. Salah satu dari RST ini kemudian dengan kabel netralnya. Nah, bedanya kalau dengan 3 fase menggunakan semua RST yang dipasangkan pada perangkat di motor ini. Seperti itu penggambarannya antara listrik
menghasilkan listrik 3 fase dan penggunaannya pada perangkat 3 fase dan 1 fase. Jadi ini yang 3 fase, ini yang 1 fase, dan ini 1 fase. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan instalasi, jenis-jenis instalasi listrik, ada namanya jaringan tegangan rendah atau JTR yang sampai ke rumah kita itu 220 sampai dengan 380. 380 ini yang 3 fase, 220 ini yang 1 fase. Kemudian jaringan tegangan menengah atau JTM ini sampai 20 kV ya. Kemudian ada namanya jaringan tegangan tinggi atau biasa disebut dengan SUT, saluran tegangan tinggi, itu tegangannya 70 kV sampai 150 kV. Kemudian jaringan tegangan atau saluran tegangan ekstra tinggi SUTET 500 kV. Jadi ini kalau kita urut dari yang tinggi ke rendah ini tentunya ada trafo yang akan menurunkan sampai rendahnya 220 volt. Nah, ini yang 220 volt inilah yang 1 fase dan ini yang 3 fase. Kalau ini semuanya jaringan tegangan menengah tentunya lebih besar lagi. Jadi tidak digunakan untuk perumahan, tapi biasanya digunakan untuk industri-industri. Tapi untuk 500 kV ini berasal dari pembangkit yang dinaikkan dengan menggunakan trafo ya, trafo step up supaya disalurkan ya, kemudian dikirim turun ke saluran tegangan tinggi, kemudian turun lagi ke tegangan menengah. Seperti itu. Jadi perjalanan listrik itu sangat panjang, dari 500 kV sampai diubah menjadi 220 volt. Ya, seperti itu. Seperti ini gambarannya, gambar jenis instalasi listrik. Ini jaringan tegangan tinggi ya, tegangan menengah, ini saluran udara ekstra tinggi ya, SUTET-nya ini proses pemasangannya. Selanjutnya pada sistem instalasi listrik 1 fase itu terbagi atas 2, yaitu instalasi penerangan 1 fase dan instalasi tenaga 1 fase. Jadi instalasi penerangan 1 fase itu dia memberikan pelayanan pada daya listrik pada lampu. Ya, daya listrik tenaga itu diubah menjadi cahaya. Jadi dia khusus untuk bagian penerangan. Jadi yang dia layani adalah lampu. Kemudian instalasi listrik 1 fase itu digunakan juga untuk tenaga. Nah, tenaga maksudnya adalah untuk menjalankan alat-alat elektrik selain dari lampu, seperti mesin cuci, setrika, televisi, mesin air, kemudian atau televisi ya. Kemudian apalagi yang ada di rumah kita, kipas angin ya, AC, itu menggunakan sistem tenaga ya. Dia membutuhkan mesin untuk menggerakkannya. Beda kalau yang penerangan hanya lampu saja, dia hanya menghasilkan cahaya. Kalau ini setrika menghasilkan panas, televisi menghasilkan gambar, kalau kulkas itu menghasilkan dingin ya, apalagi pemanas listrik itu menghasilkan panas, tentunya dipakai untuk memasak nasi. Jadi seperti itu penggambarannya. Jadi tentunya ini menggunakan penerangan lampu, kalau ini tentunya butuh KKB-nya ya untuk mencolok atau memasangkan sumber tenaga ke peralatan listrik, seperti itu. Baik, selanjutnya sistem instalasi listrik untuk 1 fase ini terdiri dari 3 buah kabel ya, secara standar ya. Yang pertama namanya kabel fase atau kabel F ya, yang salah satunya adalah RST ya, terserah yang mau diambil yang mana, merupakan kabel yang menjadi sumber listrik bolak-balik. Nah, inilah yang bertegangan, yang membawa tegangan dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada kabel netral atau kabel setelahnya 0, disebut juga kabel acuan tegangan 0 yang biasanya disambungkan ke tanah di lokasi pembangkit. Ini tidak bertegangan. Jadi cara mengetesnya adalah menggunakan test pen ya. Kalau biasanya test pennya menyala, yang satunya berarti yang sebelahnya tidak bertegangan, berarti itu kabel netralnya. Kemudian ada kabel ground. Kabel ground ini merupakan kabel yang berfungsi sebagai acuan 0 di lokasi pemakaian, biasanya disambungkan ke tanah di rumah pemakai. Jadi istilahnya untuk pentanahannya ya. Ya, untuk biasanya untuk menghindari arus bocor listrik, seperti itu. Selanjutnya syarat-syarat instalasi listrik. Yang pertama ada yang namanya syarat ekonomis.
Syarat ekonomis itu maksudnya sebisa mungkin menggunakan biaya yang tidak terlalu banyak. Bukan berarti harus hemat sekali, tidak, tapi sesuai dengan standar yang digunakan. Jangan memasang alat listrik asal murah saja kita beli banyak, tapi ternyata dari segi keamanan itu tidak bagus ya. Itu harus sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kemudian syarat keamanan, jadi penggunaan instalasi juga itu harus memenuhi syarat keamanan. Jadi aman digunakan oleh pemakai, bukan hanya si pemasang saja, tapi ketika ditinggalkan yang memasang itu aman, siapapun yang memakainya tidak tersengat listrik misalnya, aman, pokoknya tidak ada masalah ketika dia digunakan. Kemudian syarat keandalan ini dalam artian bisa dipakai dalam artian jangka panjang ya, kecuali mungkin sudah berapa puluh tahun, itu mungkin bisa saja diakan peremajaan atau pergantian peralatan, tapi paling tidak bisa bertahan lama untuk digunakan. Ya, itulah syarat-syarat instalasi listrik satu fase. Kemudian komponen-komponen instalasi tenaga listrik, tentunya yang pertama dibutuhkan yang namanya panel hubung bagi atau istilahnya PHB. Ini berfungsi untuk pembagian tenaga listrik atau mengendalikan dan melindungi sirkuit dan pemanfaatan listrik. Jadi ini untuk pembagian tegangan. Jadi di dalamnya sudah ada MCB ya, seperti itu. Kemudian ada lampu. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, kalau biasa kita di rumah tidak terlalu besar seperti ini, di dalam bentuk box saja yang kecil. Nah, kemudian di dalamnya sudah ada MCB yang kotak seperti itu. Kemudian yang kedua komponen tambahan yang dipasang, pertama adalah MCB, yang kedua adalah MCB. Jadi MCB ini rangkaian pengaman yang dilengkapi dengan komponen termis atau bimetal untuk pengaman beban lebih, dan juga dilengkapi dengan relay elektromagnet untuk pengaman hubung singkat. Jadi fungsinya adalah untuk pengaman beban lebih dan pengaman dari hubung singkat. Jadi ketika terjadi istilah korsleting, maka MCB ini akan bekerja ya, dia akan panas, kemudian dia akan trip turun ke bawah. Nah, ini untuk yang satu fase, jadi hanya satu saja. Kalau untuk 3 fase ada 3 ya, yang naik di sini bersamaan seperti itu. Ini juga fungsinya yaitu untuk pengaman beban lebih dan pengaman hubung singkat. Selanjutnya, perangkat yang selanjutnya adalah kontaktor. Jadi kontaktor ini disebut saklar elektromagnetik, yang sistem operasinya bekerja dengan cara kerja medan elektromagnetik yang dibangkitkan oleh kumparan magnet buatan aman untuk penyambungan dan pemutus secara terus-menerus. Ya, biasanya disambungkan untuk pakai peralatan ya. Nanti akan kita praktikkan di instalasi motor listrik, bisa juga instalasi di penerangan, dia bisa dipasangkan seperti itu. Kemudian push button atau tombol tekan. Jadi kontak push button ini saklar cara medan. Jadi ini tentunya untuk saklar tekan ya, maaf ada kesalahan seperti itu. Jadi ditekan saja untuk tombol tekannya. Kemudian ada lampu indikator. Lampu indikator merupakan komponen yang digunakan sebagai lampu tanda. Jadi ini untuk merah, warna hijau, kuning ya. Nah, seperti itu. Biasanya untuk lampu penunjuk R, ST atau L1, L2, L3. Oke. Selanjutnya ada terminal blok. Terminal blok adalah tempat berhentinya arus listrik sementara. Jadi ini masuk, ini boleh disambungkan ke sini lagi. Ya. Jadi ada yang masuk dan yang goingnya keluar. Selanjutnya yang berikutnya adalah MMCB atau Molded Case Circuit Breaker. Alat pengaman dan proses operasinya berfungsi 2. Fungsi itu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk penghubung. Jadi biasanya digunakan dipasangkan pada PHB ya, seperti itu. Selanjutnya ada namanya TOR atau Thermal Overload Relay. TOR ini adalah alat pengaman beban untuk menghindari arus berlebih. Beban di sini dimaksudkan adalah motor untuk listrik 3 fase ya. Dalam hal untuk beban dan instalasi penerangan juga bisa digunakan ya. Kemudian selanjutnya ada kabel penghantar. Jadi pemilihan kabel ini tentunya kita harus mengacu yang namanya kemampuan hantar arus ya, atau KHA yang harus dimiliki, yaitu dengan satuan ampere. Jadi ada
kabel, contohnya NYA, NYM, NYY ya. Itu semuanya punya fungsi. Jadi ini contohnya kabel tunggal yang terselung oleh PVC dari bahan tembaga. Kemudian ada juga yang satu kabel penghantar tembaga terselung PVC, tapi satu kabel itu isinya adalah dua ya, isinya dua. Kemudian yang satunya ini terdiri dari beberapa ya, tapi ada selubungnya adalah isolasi PVC untuk sebagai pelindung ya, tetapi penghantarnya adalah penghantar tembaga ya. Selanjutnya komponen instalasi tenaga listrik adalah kabel dak ya. Jadi ini kabel dak adalah fungsinya untuk sebagai tempat dudukan kabel yang dipasang pada bangunan dan panel listrik. Biasanya ini untuk merapikan kabel supaya kabelnya itu tidak terlalu kelihatan lurus ya, tersembunyi rapi ya. Jadi bukan asal pasang, tapi tentunya kerapian juga diperlukan. Jadi kabel ini sebagai tempat dudukan kabel supaya kabelnya rapi seperti itu. Kemudian selanjutnya secara praktiknya ya, ini cara memasang instalasi satu fase dihubungkan dengan stop kontak. Jadi ini sumber dari PLN, ini adalah APP ya, atau istilahnya KWH meter yang dipasangkan. Jadi ada tegangan masuk fase yang masuk dari PLN, kemudian ada netralnya. Jadi fasenya ini masuk ke MCB, keluarannya ini kita teruskan ke MCB yang ini pengaman. Kemudian ini dipasangkan masuk, misalnya untuk sambungan ke televisi ya, televisi, maka fasenya satu masuk ke sini, biasanya di sebelah kiri. Kemudian yang netralnya tadi ini masuk langsung ke sini juga ya. Kemudian kalau yang untuk komputer misalnya stop kontaknya dipasangkan di sini ya, untuk pasang stop kontaknya di sini. Jadi ini ada tinggal di paralel saja, disambungkan saja. Nah, ini juga yang netralnya. Nah, seperti inilah cara proses pemasangan dari instalasi listrik satu fase yang dihubungkan pada stop kontak. Oke, seperti itu materi untuk hari ini. Saya ambil beberapa sumber dari YouTube, dari ngelistrik.com ya. Kemudian ada beberapa buku, ada instalasi listrik 1 dari PUIL ya, seperti itu materi untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.